Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, walaupun malam-malam begini, tapi semangatnya tetap semangat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pemirsa sekalian dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, sehingga bisa menjalani hidup ini dengan nikmat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu lagi tentang metode Newton-Raphson untuk mencari akar persamaan suatu persamaan matematika. Pada beberapa kesempatan sebelumnya sudah kita bahas bersama penggunaan metode numeris, yaitu metode bisection untuk melakukan perhitungan terhadap pencarian akar-akar fungsi polinomial. Nah, sekarang dengan soal yang sama akan kita selesaikan menggunakan metode Newton-Raphson. Yuk, kita mulai ya. Semangat, semangat. Oke, kita mulai. Posisi pembicara kita naikkan saja supaya tidak banyak mengganggu. Ke kiri saja. Iya, manis. Ya, kita mulai. Solusi persamaan nonlinear metode Newton-Raphson. Semoga sharing kali ini memberikan manfaat kepada para pemirsa sekalian ya. Jadi mungkin sedikit kurang banyak bercanda dalam memberikan dalam sharing ilmu ini, ya mohon dimaklumin saja ya, karena bukan berarti dengan matematika atau metode nomor seperti ini kita harus serius, tidak. Kita bisa melaksanakannya dengan sambil bercanda atau sambil santai, malah akan lebih masuk seperti itu ya. Oke, kita mulai aja langsung. Metode ini banyak digunakan dalam mencari akar dari suatu persamaan. Jika perkiraan awal dari suatu akar adalah xi, suatu garis singgung dapat dibuat dari titik xi dan fxi. Yaitu titik di mana garis singgung tersebut memotong sumbu x, biasanya memberikan perkiraan yang lebih dekat dari nilai akar. Turunan pertama dari xi adalah ekuivalen dengan kemiringan atau gradien. Jadi kemiringan adalah Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Atau tangen ya. Metode Newton-Raphson. Yaitu metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien pada titik tersebut. Titik pendekatan ke n plus 1 ditulis dengan xn plus 1 sama dengan xn dikurangi dengan fungsi dari xn dan dibagi dengan turunan dari dari xn. Kita akan membahas masalah ini dengan memberikan contoh soal dan kita akan kerjakan secara cepat. Ya. Misal diketahui suatu fungsi yang terdiferensialkan pada suatu selang yang memut akar. Ambil sembarang nilai awal x0, karena f terdiferensial di x0, maka fungsi f mempunyai garis singgung di x0. Asumsikan bahwa gradiennya tidak sama dengan 0. Akibatnya garis singgung tersebut akan memotong sumbu x, disebut di x1. Dengan cara yang sama, f di x1 juga mempunyai garis singgung yang tidak 0, sehingga garis singgung tersebut akan memotong sumbu x di x2. Proses berlanjut hingga titik potong tersebut akan konvergen ke akar f. Ya, sebagai contoh kita ada suatu fungsi polinomial yang gambarnya, grafiknya seperti ini gambarnya.
di mana kita maunya tebakan awal adalah X0 di sini, ya. X0, kemudian masukkan dalam fungsi, ketemu pada titik ini, kita tarik gradien pada titik singgungnya, sehingga dia akan memotong sumbu X di X1. X1, kita tarik lagi ke fungsi tersebut, kita tarik gradiennya, sehingga akan memotong di X2. Ya. Kita hanya mempunyai tebakan X0, sekali saja X0 ya. Kita akan bisa mendapatkan X1, kita bisa akan mendapatkan X2. Ya, caranya bagaimana? Yaitu slope dari X0, dari tebakan awal kita ini di posisi Fx0 ya, sama dengan Fx0 dibagi dengan X0 dikurangi X1. Ya. Jadi ini kan merupakan suatu segitiga siku-siku, di mana gradiennya adalah Y dibagi dengan X. Delta Y dibagi dengan delta X. Delta Y pada X0 dan X1 di, Y0 Y0 dikurangi Y1 atau Y1 dikurangi Y0 dibagi dengan X1 kurangi dengan X0. Ya. Jadi X1 sama dengan X0 dikurangi Fx0 dan diferensial dari Fx0. Tebakan awal atau sebelah kanan akar ya. Nah, sekarang kalau gimana di sebelah kiri, kita bisa juga melakukan tebakan di tempat yang lain. Misalnya di sebelah kiri ini, kita masukkan X0, gradiennya adalah memotong di X1. X1, kita tarik lagi ke fungsi tersebut, gradiennya memotong di X2. X2 kita masukkan ke dalam fungsi, gradiennya memotong di X3. Makin lama akan mendekati ke akar yang kita tuju seperti ini. Ini adalah prinsip awal dari metode Newton-Raphson. Ya, ini sebelah kiri akar. Perhatikan bahwa gradien atau diferensial dari fungsi X0 adalah 0 dikurangi dengan Fx0 dibagi dengan X1 dikurangi X0. Sehingga X1 sama dengan X0 minus Fx0 dibagi dengan gradiennya ya. Dengan cara yang sama diperoleh X2 sama dengan X1 dikurangi dengan Fx1 dibagi dengan F aksen X1. Ini asumsinya gradiennya tidak sama dengan 0 ya. Kalau gradiennya sama dengan 0 ya kita tidak bisa lakukan. Ya, proses iterasi berhenti bila Xi plus 1 dikurangi Xi kurang dari errornya, nilai mutlaknya ya. Atau kalau misalnya kita buat persentase atau dibagi dengan errornya, maka Xi plus 1 dikurangi Xi dibagi dengan Xi plus 1, nilai mutlaknya kurang dari error yang kita tentukan. Ya. Kemudian kita coba bagaimana cara melakukan perhitungan menggunakan metode Newton-Raphson. Algoritmanya bisa kita runut sebagai berikut, yaitu pertama definisikan fungsi X dan gradiennya. Ya. Kemudian tentukan toleransi error atau E-nya dan iterasi maksimum N. Tentukan nilai pendekatan awal atau X0. Hitung Fx0 dan F dan gradiennya. Untuk iterasi I sama dengan 1 sama dengan N atau Fxi kurang dari error. Hitung Fxi dan F dan gradiennya F aksen Xi sehingga didapatkan Xi plus 1 sama dengan Xi dikurangi dengan Fxi dibagi dengan gradiennya. Jadi akar persamaannya adalah nilai Xi yang terakhir yang diperoleh ketika errornya sudah sangat-sangat rendah atau sesuai dengan yang kita kehendaki. Ya. Contoh, mencari akar persamaan dari suatu fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 minus 5x kuadrat minus 74x minus 112. Ini
soal yang sama yang pernah kita selesaikan menggunakan metode Newton-Raphson ya. Menggunakan metode bisection. Maaf. Perintahnya sama, tentukan salah satu akar persamaan tersebut menggunakan metode Newton-Raphson dengan tebakan awal X0 sama dengan 5 dan error maksimal 0,0001. Nah, sedikit mengulang bahwa pada fx sama dengan 2x pangkat 3 minus 5x kuadrat minus 74x minus 112 untuk setiap harga x sama dengan a, maka setiap variabel x dalam fungsi tersebut diganti dengan a nilainya. Sehingga fa sama dengan 2a pangkat 3 dikurangi 5a kuadrat minus 74a dikurangi 112. Jadi x pada soal ini kita ganti dengan nilainya dengan a semua. Jadi 2 dikalikan a pangkat 3 minus 5a pangkat 2 dikurangi 74a dikurangi 112. Demikian halnya bila harga x itu diganti dengan b, maka setiap variabel x dalam fungsi tersebut diganti dengan b nilainya ya. 2b pangkat 3 kurangi 5b kuadrat minus 4b minus 112. Tidak ada yang aneh ya. Sehingga dengan tebakan awal X0 sama dengan 5, maka F5 sama dengan 2 dikalikan 5 pangkat 3 minus 5 dikalikan 5 kuadrat dikurangi 74 dikalikan 5 minus 112. Hasilnya minus 357. Sedangkan turunan fungsi dari Fx sama dengan 2x pangkat 3 minus 5x kuadrat minus 74x minus 112 adalah 6x kuadrat. Jadi 3 dikalikan 2 dengan pangkatnya dikurangi 1, 6x kuadrat minus 10x, 2 dikalikan 5, pangkatnya dikurangi 1, dan 1 dikalikan 74, x-nya hilang. Karena pangkatnya 0 dikalikan 1 ya. Jadi, gradien pada fungsi tersebut adalah 6x kuadrat minus 10x minus 74. Tebakan awal kita adalah x0 sama dengan 5, maka gradien pada titik x sama dengan 5 sama dengan 6 dikalikan 5 kuadrat minus 10 kali 5 minus 74 sama dengan 26. Ya, ini di awal sudah dijelaskan bahwa xi plus 1 sama dengan xi minus fxi dibagi dengan gradiennya dengan asumsi gradien tersebut tidak sama dengan 0 sehingga didapat x1 sama dengan x0 dikurangi dengan fx0 dibagi dengan gradiennya. X2 sama dengan X1 dikurangi dengan Fx1 dibagi dengan gradiennya. X3 sama dengan X2 dikurangi dengan Fx2 dibagi dengan gradiennya, dan seterusnya. Kita perhatikan rumus umumnya seperti ini. Jadi kalau I-nya itu 1, maka 1 plus 1 X2. Ini adalah X1, ini X1, ini X1. Oke. Nah, untuk menghitung X1, ya, tadi kita sudah menghitung Fx0 dan gradiennya, sehingga kita masukkan aja angka-angkanya X1 sama dengan X0. X0-nya tebakan awal tadi adalah 5, dikurangi dengan Fx0 minus 357 dibagi dengan gradiennya adalah 26, sehingga didapatkan X1 sama dengan 18,73077. X0 kita sudah dapat 5 sama dengan 5, X1-nya sudah kita dapat 18,73077. Sehingga kita harus menghitung X2-nya. Begitu X2 kita dapat, kita akan menghitung lagi X3. X3 kita dapat, kita akan lakukan untuk menghitung X4 dan seterusnya. Ya. Nah, ini pada iterasi ke-1 ini nilai X1 adalah 18,73077, maka kita kembali lagi ke ini, kita masukkan sebagai tebakan yang kedua nih, atau tebakan yang berikutnya, iterasi berikutnya, F 18,73077 sama dengan 2 dikalikan 18,73077 pangkat 3 dikurangi dengan 5 dikalikan 18,73077 pangkat 2 dikurangi minus 74 kali 18,73077 dikurangi 112. Hasilnya adalah
9.890,7849. Ini pada tebakan yang kedua atau yang ke-1 ya, X1-nya ya. Karena tebakan awalnya tadi adalah notasinya adalah X0, maka ini adalah tebakan yang pertama. X1-nya bukan tebakan, perhitungan. Menghitung X1-nya adalah 9890,7849. Sedangkan gradiennya tetap dengan rumus yang sama, 6 ekuator minus 10X kurang 74. Pada nilai X1 sama dengan 18,73077, maka gradiennya kita dapat 1843,7426. Tidak perlu saya hitung satu-satu seperti ini. Yang penting begitu X diganti dengan 18,73077, semua variabel X yang ada di gradien ini kita ganti dengan angka yang sama. Nah, ini X1 sudah dapat, sedangkan kita menghitung X2 sama. X2 adalah X1, yaitu 18,73077 dikurangi dengan 9890,7849 dibagi dengan 1843,7426, sehingga didapatkan X2 sama dengan 13,36625. Kita akan menghitung lagi X3, X4, X5, dan seterusnya. Ya, kita bisa masukkan itu dalam satu menggunakan komputer atau menggunakan kalkulator dengan rumus yang sama. Kita tinggal copy paste, ganti angka-angkanya, ganti X1, X2, dan seterusnya, sehingga didapatkan Xn plus 1 atau Xi plus 1. Nah, ini saya menggunakan Excel. Di mana Xn adalah fungsi tebakan awal, iterasi ke 0 adalah X0 yang sama dengan 5, Fx-nya minus 357, gradiennya adalah 26, sehingga didapatkan Xn plus 1 dengan rumus yang sudah dijelaskan di depan, didapatkan 18,73077. Xn plus 1 artinya ini pada Xn-nya sama dengan 0, berarti X1 sama dengan 18,73077 dimasukkan di sini nih. Ya. Ya. Sebagai tebakan yang ke-1. Ya. Kita hitung lagi Fx-nya berapa. Kemudian gradiennya berapa. Kita hitung lagi Xn plus 1 berarti N-nya sama dengan 1, sehingga X2-nya adalah 13,36625. Errornya adalah 13, nilai absolut dari 13,36625 dikurangi dengan 18,73077 dibagi dengan 13,36625, sehingga didapatkan errornya adalah 0,40135. Apakah prosesnya sudah berhenti? Kita tahu bahwa permasalahan ini kita harus menghitung errornya di bawah 0,0001, sehingga dengan error sama dengan 0,40135 berarti errornya masih di atas ekspektasi kita, sehingga iterasi akan kita lanjutkan ke iterasi yang berikutnya, yang kedua, sehingga tadi 13,36625 kita gunakan sebagai tebakan berikutnya. Kita hitung lagi Fx3 atau Fx yang kedua ini, atau F13,36625, kemudian gradiennya dapat 864, X3-nya ya, karena N sama dengan 2, maka X3-nya sama dengan 10,14790. Error sama 10,14790 dikurangi dengan 13,36625 dibagi dengan 10,14790. Kok nilainya positif? Ya karena error di sini adalah perhitungannya menggunakan nilai mutlak. Sehingga 10,1479 dikurangi 13,3 itu nilainya tetap positif. Demikian seterusnya. Ya. Setelah 10,1479 X3-nya kita masukkan di tebakan berikutnya.
proses kita lanjutkan sehingga errornya di bawah 0,0001. Ini pada terakhir ini didapatkan error 0,00005 sehingga sudah memenuhi syarat. Nah, berapakah nilai akar dari salah satu akar dari persamaan tersebut di atas? Dengan menggunakan metode Newton-Raphson, ternyata didapatkan X sama dengan 8,0000. Kok bisa ini? Bisa apa istilahnya? Bukan pendekatan, ini sebetulnya pendekatan sebetulnya. Ya ini pas kebetulan dia mendapatkan nilai yang integer 8,0000. Nggak ada masalah ya. Karena errornya sudah sangat-sangat kecil di sini ya. Demikian, kalau ada pertanyaan silakan berikan komen di bawah. Kalau suka silakan ketik tombol like. Semoga sharing ilmu saya kali ini memberikan manfaat kepada para pemirsa sekalian ya. Oke, semoga sukses dan terima kasih atas perhatian Anda. Tepuk tangan. Terima kasih. Kita akhiri dulu ya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.